ini katanya menikah tanggal segini, tapi kalau dari versi si A menikah tanggal segini kok nggak sama. Kadang oh ya udah, mungkin salah sebut angka tanggal, oke, kayak gitu. Terus katanya nggak tahu, tapi chat-chatan sama Mawa bilang rekan kerja, tapi profesional bisnis, padahal katanya nikahnya di bulan sebelum Mawa chat itu, chat-chatan sama Mawa, harusnya kan oh iya saya sudah nikah, emang kamu istrinya, kayak gitu. Harusnya kalau emang udah tahu, ada oh ya udah kita selesaikan gimana baik-baik, mohon maaf, udah aku mundur kalau. Iya benar, harus yang benar kan seperti itu, karena kan dia ngerasa dibohongi, katakan dia bilangnya belum menikah, dia taunya ketika sudah ada chat ini kok, oh iya rekan bisnis, harusnya kalau dia udah benar-benar menikah kayak gitu, saya nggak tahu, saya dinikahin, saya nggak tahu, kalau malah dia nggak kok rekan kerja berarti. Nah itu makanya saya masih sampai sekarang itu tidak ada satupun yang cocok dengan ceritanya itu kayak gitu ya. Sepintar-pintarnya orang menutupi sebuah kebusukan pasti akan tercium juga. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Bangkai mau tutup-tutupi, benar, juga ya dok ya. Benar. Jadi harusnya kalau seandainya berbuat salah, menurut saya walaupun kita tetap tidak akan bisa memperbaiki seutuhnya, setidaknya gentle meminta maaf. Iya betul. Itu meminta maaf dan mengakui kesalahan itu, setidaknya masyarakat walaupun tetap murka tapi tidak menjadi korban. Itu nggak sebenarnya bagus. Pengen ada itikat baiknya aja sih dok, itikat baik untuk meminta maaf aja. Itu saya pun juga walaupun ini baru ketemu sama Mawa, saya pun juga ngerasa setidaknya adalah itikat baik minta maaf kayak gitu, dan mengakui sudah cukup kayak gitu. Mau gimana pun ya, kita nggak tahu, Allah membolak-balikan perasaan orang. Sebagai manusia pasti tetap ada rasa marah, kecewa, tapi mungkin ada suatu saat akan kita memaafkan kayak gitu. Tapi kalau proses hukum lain-lainnya itu kan di luar kuasa kita kan. Biarlah nanti bagaimana ujungnya, tapi setidaknya gentle lah, minta maaf. Jangan minta maaf juga nggak buat harga diri jadi jatuh ya dong. Dalam hukum kita sampai hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta itu tidak termasuk unsur penipuan. Inara Rusli dengan tegas menyatakan niatnya untuk berpisah dari Insanul Fagmi. Namun pengusaha 26 tahun tersebut tampaknya tak ingin kehilangan sang istri Siri. Menurut Marisha Icha, sahabat sekaligus tim kuasa hukum Inara, dalam pernikahan siri perceraian hanya berlaku jika Insan sebagai suami menjatuhkan talak kepada ibu 3 anak tersebut. Tak hanya ogah bercerai, menurut Marisha Icha, Insanul Fahmi sempat datang ke rumah kliennya bersama salah satu anggota keluarganya. Kedatangan suami Wardatina Mawa itu adalah untuk meminta maaf pada Inara. Insan sampai sekarang belum juga mau mengatakan itu. Justru terakhir dia sempat membawa salah satu dari keluarganya meminta maaf kepada Inara. Itu dia nangis-nangis sampai mau sujud lah gitu di kakinya. Inara memilih mundur, sudah sangat tepat. Namun keadaannya Insan juga belum mentalak gitu. Inara sudah meminta untuk mentalak, sampai saat ini belum juga ditalak. Mawa mengunggah sebuah video rekaman percakapan yang langsung memantik perhatian publik. Dalam rekaman yang diduga berisi suara Mawa dan sang suami, terdengar pembicaraan serius seputar poligami. Di sana, Insan diduga tengah meminta izin untuk berpoligami. Sementara Mawa, dengan nada yang terdengar terluka, namun berusaha tegar, mempertanyakan prosedur resmi secara agama, bagaimana sesungguhnya tata cara poligami yang sah bagi seorang muslim. Video itu tak berhenti pada suara semata. Mawa menyertakan caption yang membuat publik terhenyak, sebuah kalimat yang menggambarkan betapa banyak hal menyakitkan yang harus ia telan, terutama dari kata-kata yang keluar dari mulut suaminya sendiri. Masih banyak lagi kata-kata kamu yang sangat menyakitkan, tulis Mawa. Opsi yang kedua, kita jalanin ini sesuai koridor yang masih bisa kita kontrol. Yang punya ambil juga. Kalau di sini masih kalian masih bisa diskusi. Oke, ini aturan mainnya seperti ini, ini aturan mainnya seperti ini, bicaranya seperti ini. Dalam keluarga, artian poligami itu harus ada kaitannya dengan keluarga. Gak ada urusan, harusnya gak ada urusan sama yang abang mau nikah aja bisa. Gak ada dosa sama abang. Harusnya bisa. Jadi kalau misalnya mau aslinya nikah siri begini bisa. Cuma kita mau respect sama yang abang sayang, sama yang abang ngomong jawab langsung. Dan pikirin. Kalau kita mau jalanin adopsinya, kalau mau nikah juga, tapi dulunya ada konsekuensinya. Nggak usah langsung jawab sekarang, nanti kita satu step out. Sebelumnya, istri sah Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, menyangkal bahwa dirinya menerima atau setuju terkait keinginan Insan untuk berpoligami. Dalam pernyataannya lewat story yang ia unggah di media sosialnya, Mawa secara tegas tidak menerima poligami. Aku izin.
guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah ini masuk lagi ke segmennya Inara Rusli ya. Kira-kira ada info apa untuk selanjutnya? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli. Nah ini ada kelanjutannya seperti apa ya. Buat kalian yang baru mampir nih, aku ingetin lagi jangan lupa nih ya guys, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan guys, ketinggalan updatean terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Kira-kira ini infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak, kita tonton, kemudian kita reaction seperti biasa. Buat kalian kalau mau komentar atau reaction bisa tulis di kolom komentar juga seperti biasa ya guys ya. Waduh, ini viral ya, dugaan Inara kurang minta maaf ya, kurang minta maaf dan kritik publik ya. Nah ini kita seperti apa? Reaksi cukup mencolok dari Ibunda Inara Rusli disebut-sebut memiliki alasan yang cukup kuat, yakni dikarenakan isi dari klarifikasi Inara yang dibacakan ibu tiga anak itu dalam konferensi pers pada tanggal 28 November 2025 silam. Ya, banyak yang menilai bahwa dalam klarifikasi tersebut Inara kurang menegaskan permintaan maafnya terhadap Wardatina Mawa serta keluarga. Segelintir kelompok publik bahkan sampai menduga jika klarifikasi itu bijakan Inara guna menyelamatkan karirnya semata, bukan untuk meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Mawa. Lantas mungkinkah Inara Rusli sebenarnya tidak melibatkan keluarga dalam pernikahan sirinya dengan Insan? Pokoknya aku yang nembak keluarga, anak kau tuh kenapa kok gini lagi gitu, kok bermasalah lagi gitu. Aduh, nggak tau lah. Pokoknya dia yang pilih, dia yang rasakan, nah dia yang bertanggung jawab. Dan itu ibunya ngomongin begitu simple. Jadi ya udah, aku nggak mau banyak tanya lagi. Yang penting ternyata ibunya tahu gitu. Ya maksudnya tahu pun dari pemberitaan yang nggak tahu langsung gitu ya. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Kalau menurut aku sih salah banget ya itu si Inaranya, kan apalagi kemarin sempat kurang minta maaf tuh dia. Kita ngeliat kan dari ininya dia nggak minta maaf, terus kan harusnya dia tahu nih budaya di Indonesia tuh kayak mana, maksudnya harus diutamakan minta maaf. Kan dia udah ketahuan banget nih salah, harus minta maaf. Terus cerita gimana? Kebetulan sih aku punya apa namanya pengalaman yang sama nih sebagai istri sah. Kalau untuk kayak gitu sih itu udah salah banget sih Kak, salah banget. Dia nggak minta maaf, kan segala sesuatu yang udah direbutkan harusnya, apalagi dia udah ketahuan salah nih, harusnya kan memang minta maaf. Kata aku tadi balik lagi ke budaya Indonesia kan, memang budaya Indonesia kan diutamakan attitude-nya. Kalau memang dia merasa salah, seenggaknya minta maaf dong. Kita kan jadi masyarakat jadi kayak ngejudge dia banget nih, dia udah salah nggak minta maaf, terus malah ngelaporin si Virgon ya kan, jadi kelihatan banget sih dia yang salah gitu. Kita dulu, maksud dia tuh ya mungkin ya, intinya mah gini guys ya, harusnya Inara itu meminta maaf ya, nggak hanya ke publik tapi ke istrinya dari Insanul Fahmi ya, yaitu Wardatina Mawa ya, langsung minta maaf kalau saya nggak tahu kalau ini, walaupun sebenarnya tahu gitu kalau si Fahmi ini tuh udah beristri, tapi kalau dia minta maaf di depan publik pun mungkin kita para netizen atau publik pun akan ya udahlah, namanya orang Indonesia ya pasti maaf gitu ya. Nah ini salahnya dia nggak meminta maaf ke istrinya gitu, ke istrinya si Fahmi yaitu Mawa ini ya guys ya. Coba kalau dia minta maaf juga ya sama Mawa, kalau dia juga nggak tahu gitu loh kalau ini misalnya gitu, walaupun dia sebenarnya sudah tahu kalau dia si Fahmi itu punya suami gitu guys ya. Nah ini kita lihat ada apa, cuma mau ngomong ya, Warda Mawa ini baik ya, tidak sulit, tetap santun dan sopan guys. Kalau dari kami memang belum tahu ya, belum menerima panggilan atau
laporan apapun. Iya. Jadi hingga saat Dan ini mungkin kami belum pihak- bisa memberikan keterangan apapun terkait dengan laporan pedagang ekses tersebut. Dan pihak laki-laki juga dilaporkan oleh Nara karena yang merasa tertipu gitu. Gimana Kak menanggapi? Ya, jujur saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana, itu bukan ranahnya saya ya, bukan ranahnya saya. Yang penting juga saya hanya meminta keadilan aja. Sebelumnya juga suami mengaku duda atau udah single kan Gimana itu Kak? saat menikahi IR sendiri. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Sampai detik ini belum pernah dijatuhi talak. Kak, kabarnya juga ini sendiri tidak mau diceraikan oleh Inara. Mungkin seperti apa? Sampai Bukan ranah saya, mohon maaf, bukan ranah saya. Tapi Waduh. Lagi siap-siap kembali bekerja setelah 10 hari cuti, ya, jadi scrolling muncul di beranda mengenai si Inara Rusli yang katanya melaporkan lelaki yang sudah berbohong mengenai statusnya. Tapi menurut aku si Inara Rusli ini sedang play victim. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya tahu. Menurut aku dia tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Karena dia udah pernah menikah. Di sosial media juga pasti gampang dicari bagaimana seseorang yang punya istri apa nggak punya istri. Duda apa bukan. Kan nggak sebodoh itu dia. Misalkan aku ini perempuan yang udah pernah diselingkuhi, sudah pernah bercerai. Harusnya kan cari tahu. Terus pertanyaan yang sangat besar untuk si Inara Rusli harusnya. Why dia ini kalau betul-betul sudah duda, kenapa mau menikah siri? Seharusnya kan dari situ pertanyaan besar. Jadi nggak usahlah sok-sok lugu ya kan. Dulu-dulu kita kasihan gitu waktu dia diselingkuhin sama mantannya. Tiba-tiba sekarang dia selingkuh dengan suami orang, play victim ya kan. Kita tertipu dengan penampilannya, dengan kecantikannya, dengan keluguannya. Ternyata permainan dia lebih hebat ya. Luar biasa sih. Jadi kita nih bukan orang bodoh ya, netizen ya kan. Masa janda anak 3 bisa dibohongin? Kan nggak mungkin. Sebegitu luasnya sosial media ini. Masa nggak tahu cara mencari lelaki yang beristri apa enggak? Kalau memang dia betul-betul duda, pasti dikenalin ke kantornya, pasti dikenalin ke keluarga, pasti dibawa kemana-mana. Itu ciri-ciri laki-laki yang tidak terikat dengan siapapun. Jadi jangan inilah ya, jangan play victim sayang ya. Terbuai mulut manis Fahmi, Inara sudah mempertaruhkan reputasi dan penghasilannya yang surut drastis setelah diboikot rekan bisnisnya. Belakangan muncul isu jika Inara juga mulai dijauhi Dr. Richard Lee hingga statusnya sebagai Brand boykot ya, Inara Rusli, termasuk Dr. Richard Lee katanya gitu guys ya. Waduh. brand ambasador skincare milik Dr. Richard Lee telah diputus. Lantas benarkah Dr. Richard Lee buang badan membela Inara karena khawatir produknya ikut tercoreng? Waduh guys ya, itu dia guys infonya terkait Inara Rusli untuk hari ini. Kira-kira kalian punya komentar atau reaction? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita tentunya akan bertemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.